Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Waalaikumsalam. Angkatan 9 dari Kabupaten Tegal dengan PP Pak Pujitulo Santoso dan Bapak Fasilitator yaitu Pak Derajat Mulyawan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan coaching kepada teman sesama CGP kami. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai pengamat dan Budiro sebagai coach, Pak Helmi sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Summit hari ini tentang praktek coaching. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik Bu, Alhamdulillah baik alhamdulillah. Bu. Oke. Baik Bu Indah. Alhamdulillah, baik, sehat ya. Oh iya, Bu Tiro. Alhamdulillah. Saya dengar jenengan akan melakukan coaching pada hari ini ya? Iya Bu Indah. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya akan bicarakan terlebih dahulu kepada Bu Tiro. Apakah Bu Tiro bersedia? Bersedia Ibu. Baik. Eh, nah ya, nanti pada saat coaching, antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti yang sudah sesuai alur Tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pernyataan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sesuai dengan pernyataan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching yang diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oh ya, sebelum kita melakukan proses observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Tiro. Bolehkah Bu Tiro saya bertanya? Boleh sekali Bu Indah. Oke. Baik, Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Diroh kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke Bu Indah, terima kasih izin menyampaikan kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching pada hari ini. Tentunya yang pertama yaitu kompetensi IT pada coaching ya Bu. Yang Ya, pertama yaitu kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu kepada Kosi. baik, baik. Jadi Bu Diroh ingin mengembangkan tiga kompetensi inti coaching itu ya, Bu, yang Iya, terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, di antara ketiga kompetensi itu, mana yang kira-kira lebih spesifik yang ingin Bu Diroh kembangkan dalam kompetensi kali ini, Bu? yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Ibu. Dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Kosi Ibu. Baik, jadi ada dua ya Bu yang lebih spesifik yang ingin Bu Tiko kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaian itu apa Bu Diro? Indikator yang saya ingin capai yaitu itu mendapatkan solusi, Kosi mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan cara atau langkah yang Koci temukan sendiri, Pak Bu, dalam proses coaching nanti. Baik, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah menentukan sendiri solusi tentang permasalahannya. Baik, Bu Diroh, terima kasih atas jawaban-jawaban yang tadi sudah Anda jawab. Silahkan Bu Diroh melakukan coaching dengan coaching dengan baik-baiknya. Dan nanti setelah Bu Diroh melakukan proses coaching, kita akan ngobrol lagi ya Bu. Jadi Bu Indah, terima kasih. Nanti saya akan melakukan proses coaching, Ibu. Terima kasih atas arahannya, Ibu Indah. Oke, silahkan Bu Diroh mulai coachingnya ya.
Ibu. Selamat siang, Pak Hilmi. Selamat siang, Bu Tiro. Bagaimana perasaan Pak Hilmi hari ini? Sepertinya wajah Bapak kurang Eh, bersemangat. betul, Bu. Seperti yang Bu Tiro tadi katakan, sebenarnya itu saya lagi sedih ini, Bu, karena ada masalah yang rasanya itu saya sulit sekali pecahkan sendiri, Bu. Makanya saya itu pengen meminta bantuan Bu Tiro dalam permasalahan saya ini. Boleh, Bapak. Tapi Pak Hilmi sehat kan? Ini, Bu, saya alhamdulillah masih sehat. Terima kasih Bu Tiro atas ini ya pertanyaannya. Saya merasa apa namanya banyak teman-teman rekan sejawat yang care terhadap kondisi saya. Kalau Bu Tiro sendiri bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, ada apa hari ini? Apakah Pak Hilmi ingin membicarakan sesuatu? Iya Bu, ini saya ingin membicarakan sesuatu. Sebelumnya saya minta maaf ya Bu ya, kalau saya mengganggu waktunya sebentar. Saya Enggak, Pak. ingin bicarakan terkait permasalahan di kelas Bu. Oh ya, Pak. Kira-kira masalah apa ya, Pak? Kalau boleh saya tahu. Ini Bu, jadi saya merasa itu gagal dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu. Karena ada beberapa anak saya yang kurang aktif ketika proses pembelajaran berlangsung. Gitu ya, Pak Hilmi. Jadi, Bapak merasa gagal dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya, Pak? Ini Bu, betul. Sulit sekali Bu ini mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya Bu. Nah, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini, Pak? Saya sih berharap ya Bu ya setelah kita ngobrol sama saya sama Bu Tiro ngobrol ini saya punya solusi Bu untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini. Saya berharap anak-anak saya menjadi lebih aktif ketika belajar di kelas Bu. Jadi, Bapak ingin ada solusi begitu ya, Pak? Setelah percakapan Iya kita Bu, nanti. betul. Nggih, Bu, betul. Saya ingin adanya solusi setelah percakapan sharing saya dengan Bu Tiro nanti Bu. Nah, tadi berkaitan dengan beberapa anak yang kurang aktif pada saat pembelajaran, tadi ya Pak. Nih, ini menurut Bapak sendiri, kalau anak yang kurang aktif saat pembelajaran itu seperti apa menurut Pak Hilmi? Kalau untuk ukuran saya ya Bu Tiro ya, menurut saya itu anak yang aktif saat belajar adalah ketika melakukan diskusi. Hanya jawab itu maunya dia bisa menjawab pertanyaan saat melakukan praktik belajar Bu. Apalagi ketika diberikan LKPD itu, anak-anak maunya dengan mudah menyelesaikan refleksinya sendiri. Saya itu harapannya seperti itu Bu. Iya, saya sepakat ini Pak Hilmi. Kalau dalam proses pembelajaran anaknya maunya aktif semua ya Bu, ya Pak ya, Ini betul Bu. biar kelas kita tidak sepi atau garing gitulah ya Pak. Iya, lebih menarik juga di kelas pembelajarannya asik, anak-anak juga tidak bosan, tidak garing, tidak sepi, Bu. Oke. Kalau dinyatakan dalam angka, kira-kira keaktifan murid di kelas Pak Hilmi itu di posisi mana ya Pak? Jika levelnya eh 1 sampai 10. Kalau di keaktifan murid saya di kelas itu kalau diibaratkan level berapa ya, kalau menurut saya sih ya Bu Tiroh, mereka itu pada angka yang berbeda. Ada yang berada di angka 5, 6, dan 8, Bu. Oh, jadi mereka itu memiliki level angka yang bervariasi apa ya? Nggih, betul Bu. Nah, kenapa ini saya memilih angka yang bervariasi? Karena mereka memiliki perbedaan keaktifan saat belajar, Bu. Sebagian anak bermalas-malas karena kurang menguasai materi. Ada juga anak yang masih belum menyelesaikan LKPD dengan benar. Jadi mereka ini memiliki gaya belajar visual, dia lebih suka belajar secara mandiri dengan membaca mandiri. Baik-baik. Bapak, kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka itu sampai seperti itu menurut Bapak, Pak? Jadi kemungkinan dari pengamatan yang saya lakukan itu mereka kurang aktif seperti itu karena materi itu mereka tidak bisa memahami dan mereka tidak mencermati materi dengan baik. Mereka ini termasuk anak-anak yang suka belajar secara mandiri itu Bu. Padahal mereka tidak memiliki buku paket yang akan dibaca-baca di rumah maupun di sekolah. Oh, jadi penyebabnya itu ya, anak menjadi kurang aktif. Betul begitu, Pak?
Nggih, betul Bu itu menurut pengamatan saya penyebabnya itu Bu. Jadi melihat seperti apa yang dikatakan Pak Hilmi tadi, mereka tidak aktif dalam belajar karena kurangnya fasilitas buku, sehingga tidak dapat membaca buku secara mandiri ya Pak ya? Iya betul Bu, seperti itu. Seharusnya itu mereka itu memiliki buku sendiri Bu, sebagai buku pegangan yang bisa dibaca di rumah kapanpun mereka mau. Iya sih, sebenarnya memang harus begitu Pak Hilmi. Nah, ini Pak, pernah tidak ada upaya dari Pak Hilmi, misalnya untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak, pernah enggak? Atau upaya yang dilakukan oleh Pak Hilmi? Kalau upaya sih ada ya Bu ya, saya itu membuat materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint untuk setiap pembelajaran. Dan biasanya itu saya mengirimkan lewat WA Group sebelumnya materinya akan dibahas di kelas di keesokan harinya. Tetapi sepertinya itu mereka tidak membukanya, Bu. Alasannya ya karena tidak ada paket, HP dibawa orang tua, ya bervariasi lah, Bu. Bahkan saya sudah mengirimkan softfile kopian juga di WA Group, tetapi sebenarnya itu juga tidak mereka baca, Bu. Ya, itu juga merupakan upaya juga Pak Hilmi. Bagus itu Pak Hilmi. Sudah berupaya, cuma tadi kata Pak Hilmi sudah mengirimkan soft copy bukunya dan materi-materi di WA group, tapi tidak semuanya membaca ya Pak. Iya, seperti itu, Bu Tiro. Sebenarnya itu mereka tidak membaca materinya, Bu. Itu itu juga sudah upaya sebenarnya Pak. Tetapi kenapa Bapak berpikir untuk mencoba menggunakan buku ini Pak? Buku lain Pak. Buku lain ya, Bu ya. Iya sih, Bu. Saya sudah coba mencari buku lain sesuai materi pembelajaran di perpusat sekolah. Namun bukunya sudah tidak lengkap, Bu. Ya, bisa dibilang masih stok buku-buku lama, Bu. Sudah tidak update lagi dan kondisinya juga sudah tidak layak untuk digunakan. Iya, iya. Jadi Pak Hilmi sudah berupaya mencari buku yang sesuai topik di perpustakaan, tapi tidak dapat dipergunakan begitu Pak? Iya, Bu, begitu. Jadi kondisinya sudah banyak yang rusak, materinya juga di buku-buku di perpustakaan itu juga tidak update. Tadinya itu kami ingin mencari buku yang sesuai topik di perpustakaan, tapi sulit juga, Bu, menemukan bukunya karena bukunya juga tidak tersusun rapi pada raknya masing-masing. Ya, kondisinya seperti kapal pecah itu, Bu, di perpustakaan karena tidak tertata dengan rapi. Iya, kayak kapal pecah. Apakah ada cara lain nih Pak yang mungkin bisa Pak Hilmi lakukan agar terpenuhi permintaan buku Pak? Saya sempat berpikir ya Bu ya, seperti ini Bu. Saya itu memang ingin meminta kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memilih buku baru sesuai buku kurikulum Merdeka Bu. Tapi saya sedikit agak nggak enak Bu atau sungkan untuk memintanya. Kelihatannya itu ide bagus Pak Hilmi. Jadi Pak Hilmi akan berbicara terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk dibelikan buku baru. Seperti itukah Pak Hilmi? Iya Bu, betul seperti itu. Saya akan melakukan, ya saya ingin koordinasi dulu lah Bu sama Kepala Sekolah. Bagus Pak Hilmi. Nah, selain berbicara langsung dengan kepala sekolah, ada upaya lain yang Bapak rencanakan? Rencana yang lain ada, Bu. Saya yang pertama ya ingin meminta rekan kerja saya seperti Pak Febri untuk berbicara terlebih dahulu sebelum saya berbicara kepada kepala sekolah, yaitu untuk menyampaikan soal permintaan saya, Bu. Karena kebetulan ini Pak Febri itu selaku bendahara BOS, jadi saya rasa sih harus meminta kesiapan waktu Pak Febri terlebih dahulu ya, Bu ya, untuk membicarakannya kepada kepala sekolah. Bagus juga itu. Sepertinya ini juga bisa dilakukan, Pak. Jadi tadi Bapak akan mengajak Pak Febri untuk berkolaborasi. Pak Hilmi juga akan menceritakan permasalahan fasilitas buku kepada kepala sekolah ya, Pak ya. Silakan, boleh Pak. Mudah-mudahan bisa selesai ya Pak setelah melakukan upaya tersebut. Menurut Pak Hilmi, kira-kira ukuran keberhasilan setelah melakukan upaya itu seperti apa sih Pak? Ya, seperti yang saya harapkan, Bu, anak-anak sih ke depannya saya harapkan menjadi aktif saat melakukan praktik belajar.
dapat dengan mudah menyelesaikan setiap saya memberikan LKPD di kelas karena mereka sudah mendapatkan buku baru, Bu. Semua anak bisa belajar sesuai gaya belajarnya masing-masing. Mereka bisa menggunakan bukunya di rumah tanpa ada alasan gangguan sinyal, paket habis, dan HP di bawah orang tua. Jadi saya pun bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan maksimal, Bu. Ya, iya Pak Hilmi. Semua anak dapat belajar sesuai minat dan bakatnya masing-masing ya Pak ya. Iya, betul seperti itu, Bu Tiro. Jadi itu adalah ukuran keberhasilan yang Pak Hilmi harapkan ya Pak. Anak-anak Iya. menjadi lebih aktif dan fokus belajar ketika sudah mendapatkan buku baru. Nggih, Bu, itu ukuran keberhasilan saya, Bu, ke depan ketika rencana itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, terus apa nih yang menjadi komitmen Pak Hilmi terhadap masalah ini? Supaya terhadap upaya yang akan dilakukan nanti, Pak. Ya, saya akan mencoba solusi yang tadi saya buat itu, Bu, mencobanya sesegera mungkin supaya dapat terlaksana, ya. Kemungkinan ya sekitar minggu depannya, Bu, saya akan melakukan solusi yang tadi saya rencanakan. Jadi ya sekitar hari Senin depan, Bu, saya akan berbicara dulu kepada Pak Febri, kemudian berlanjut dengan berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menyediakan fasilitas buku kurikulum terbaru di perpustakaan, Bu. Oke. Jadi hari Senin ya, Pak ya. Hari Senin depan akan melakukan upayanya dengan berkolaborasi dengan rekan guru dan dilanjutkan menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu ya, Pak ya. Betul, Dari Bu, akhir seperti itu. sesi ini menurut Pak Helmi apa yang sudah Bapak dapatkan? Iya, Bu, seperti itu tadi ya dari pembicaraan ini saya mendapatkan ide baru untuk menyelesaikan permasalahan saya sendiri, yaitu permasalahan yang saya hadapi saat ini, di mana untuk memenuhi kebutuhan belajar gaya belajar visual perlu menyediakan buku bahan bacaan untuk anak-anak yang dapat dibawa ke rumah. Dan itu saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah untuk segera menyediakan buku sebagai alat pembelajaran anak secara mandiri di rumah maupun di sekolah. Saya juga akan menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah paling lambat dari Senin depan lah ya Bu ya. Bagus itu Pak Helmi. Saya simpulkan apa yang apa yang menjadi pembicaraan kita saat ini, ada beberapa siswa yang kurang aktif saat belajar karena memiliki gaya belajar visual yang tidak terpenuhi ya Pak. Gimana karena tidak terpenuhi prasarana bagi mereka. Jadi Bapak akan mengupayakan itu dengan menyampaikan permasalahan kepada kepala sekolah pada hari Senin depan dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Betul ya Pak? Betul Bu, itu seperti itu rencananya. Nah, baik Bapak. Bagaimana nih perasaan setelah kita bicara pada hari ini, Pak? Yang pertama ya saya merasa lega Bu dan senang karena permasalahan saya tentang pembelajaran di kelas ini dapat terurai. Saya juga dapat menemukan ide-ide dari permasalahan yang saya hadapi setelah saya melakukan sharing dengan Bu Diroh dengan permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah ya Pak Hilmi. Betul Bu. Ya tadinya saya juga tidak terpikirkan Bu, bagaimana sih menyelesaikan masalah ini. Jadi kok saya setelah berbicara dengan Bu Diroh, sepertinya saya ini dapat pencerahan Bu tentang masalah yang saya hadapi. Baiklah Pak Hilmi, saya jadi tidak sabar mendengar keberhasilan upaya dari Pak Hilmi tersebut. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak Hilmi ya. Ibu, saya nanti akan kabari Bu Diroh tentang kabar baik dari rencana yang akan saya laksanakan. Semoga berhasil Bapak. Saya akan senang mendengarnya nanti. Oh, oh ya Pak Hilmi, apa masih ada hal lain yang ingin disampaikan Pak? Sementara cukup dulu Bu Diroh, sepertinya mungkin saya lihat dulu progresnya setelah solusi yang saya usulkan itu dapat berjalan dengan baik. Mungkin saya akan mencoba menghubungi Bu Diroh lagi. Terima kasih atas waktunya ya Bu Diroh. Dengan senang hati ya Pak Hilmi. Nggih, Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Hilmi, semoga berhasil nanti ya Pak. Nggih. Alhamdulillah ya Bu Tiro sudah melaksanakan coachingnya, sudah selesai dan berjalan dengan baik dan lancar. Oh ya Bu Tiro, tadi sebelum Bu Tiro melakukan coaching, saya sempat bertanya tentang ketercapaiannya ya Bu.
dari indikator pencapaian yang diinginkan ini sebelum melakukan coaching apa saja yang sudah dilakukan terkait pencapaian indikator tersebut? Ya Bu, Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan proses coaching tadi, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada Kosi informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan-permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta Kosi untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut, Ibu. Baik, menurut saya sebagai observer, Bu Tiro itu sudah bagus sekali ya Bu. Sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Bu Tiro ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada Koci, dan Bu Tiro sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Tiro sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya berjalan dengan baik. Oke, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Budiro dengan Koci. Budiro sudah fokus terhadap Koci, artinya di situ Budiro sudah ada. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disebutkan oleh Koci. Luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya. Boleh, Bu. Ke depan. Ibu kompetensi apa sih yang ingin pada proses coaching yang hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin mendalami dan mengalami alur tirta supaya coaching selanjutnya berjalan lebih baik dan lancar begitu Bu. Baik Ibu, luar biasa sekali. Jadi Ibu akan mendalami dan memahami alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, terima kasih atas sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Silakan.